Om sedang tidak bercanda kan? Ini kan bukan perusahaan Simatupang. Kenapa Om menjadi CEO di sini? Om sedang bekerja di sini ya? Kalau begitu berarti kita jodoh Om. Kita sama-sama bekerja di sini. Bedanya, aku cari nilai, Om cari duit. Ucap Ara tertawa senang sambil menutupi mulutnya. Firman menahan tawa melihat wajah frustasi tuannya. Bagaimana bisa tuannya yang merupakan pemilik perusahaan malah dituduh sebagai pekerja? Firman, tolong kau jelaskan pada gadis ini, kepalaku pusing. Ucap Gama sambil memijit pelipisnya yang terasa berdenyut. Kalau pusing, izin aja Om. Ayo, aku antar ke bagian HRD. Tawar Ara semakin membuat Gama frustasi. Firman, bagi Gama membuat Ara terlonjak kaget, sambil memegang dadanya. Iya tuan, saut Firman menahan tawa. Firman menghela nafas terlebih dahulu. Begini Nona Ara, sebenarnya Tuan Gama itu pemilik perusahaan ini, bukan pekerja di sini, ucap Firman. Ara melongo sambil menatap Gama dengan mata tak berkedip. Serius? Tanya Ara. Apa? Tanya Gama dengan malas. Serius, Om pemilik perusahaan ini? Tanya Ara masih belum percaya. Yes, berarti aku tidak salah pilih. Pasti ayah akan bangga kalau memiliki calon mantu seperti Om. Suara Ara sambil melompat girang. Firman dan Gama melongo sambil saling tatap. Sedetik kemudian Firman tertawa terbahak menertawakan tuannya. Terima aja tuan, kapan lagi bisa jadi menantu tuan Alexander? Ledek Firman langsung mendapat tatapan tajam dari Gama. Firman jadi salah tingkah. Dia menghentikan tawanya dan menggaruk pelipisnya. Hei, gadis nakal. Memangnya siapa yang mau menikah denganmu? Seru Gama sambil menarik rambut Ara yang dikuncir kuda. Tentu saja kamu lah Om. Memangnya siapa lagi? Bukankah kemarin Om mengajakku menikah? Goda Ara sambil menaik turunkan alisnya. Itu nikah bohongan, bukan nikah beneran, kesal Gama. Tidak apa-apa Om, siapa tahu nanti jadi beneran. Iya kan Om Firman? Ara meminta dukungan dari Firman. Firman memberikan jempol kepada Ara. Ara tersenyum penuh kemenangan karena mendapatkan dukungan dari Firman. Dahem Gama. Cepat buruan kerja. Kalian digaji untuk bekerja, bukan untuk bercanda. Ucap Gama menghindari topik pembicaraan. Gama kembali menuju meja kerjanya. Dia duduk di kursi kebesarannya. Firman pamit keluar dari ruangan Gama, sementara Ara masih berdiri diam di ruangan Gama. Ngapain kamu berdiri di situ? Tanya Gama. Saya tidak tahu harus ngapain Om, sautnya dengan polos. Gama menepuk keningnya sendiri. Dia lupa kalau hari ini pertama gadis itu memulai magang. Kamu akan menerima tugas barumu, ucap Gama tersenyum penuh maksud. Apa Pak? Tanya Ara mengubah panggilannya menjadi Pak guna menghormati Gama sebagai atasannya. Gama mendengus kesal ketika mendengar panggilan itu. Kenapa harus Pak? Protes Gama. Om kan saat ini jadi bos saya. Jadi saya harus memanggil Anda dengan sebutan Bapak. Arah menekan kata Bapak di akhir kalimatnya. Saya masih muda dan belum punya anak, jadi jangan panggil saya dengan sebutan itu. Gama tidak suka. Tenang aja, sebentar lagi kita akan punya anak, Om. Ucap Ara dengan asal. Lama-lama Gama bisa gila kalau harus meladeni ucapan Ara yang tidak punya akhlak itu. Punya anak dari Hong Kong, berbuat aja belum pernah. Bagaimana bisa punya anak? Gerutu Gama. Buatkan saya kopi sekarang juga, Tita Gama. Hah? Kopi? Saya jauh-jauh magang di perusahaan ini hanya untuk membuat kopi, ucap Ara sambil menggelengkan kepalanya. Tidak usah banyak protes, lakukan saja tugas pertamamu.
atau aku akan memberikan nilai buruk padamu, ancamnya. Iya, aku buatkan, dasar tukang ngancam, dumal Ara. Ara menghentakkan kakinya sambil berjalan keluar dari ruangan Gama. Gama tertawa melihat kekesalan Ara. Dia sengaja ingin mengerjai Ara. Sepertinya hidupku akan semakin berwarna dengan adanya gadis nakal itu. Dia bisa membuatku tertawa sekaligus kesal secara bersamaan. Ucap Gama seraya mulai membuka berkas-berkasnya satu persatu. Selang beberapa lama menunggu Ara masuk sambil membawa satu cangkir kopi di tangannya. Dengan wajah cemberut, Ara menaruh cangkir kopi itu di atas meja kerja Gama. Ini Pak kopinya, ucap Ara. Gama mengambil kopi itu dan menyesapnya dengan pelan. Enak juga. Ternyata selain bisa masak, dia juga bisa membuat kopi. Puji Gama dalam hati. Bagaimana Pak? Enak tidak? Tanya Ara dengan takut. Tidak, jawab Gama berbohong. Dia gengsi untuk memuji kopi buatan Ara. Masa sih tidak enak? Padahal saya sudah membuatnya sesuai takaran. Seru Ara. Ara mengulurkan tangannya hendak menyentuh cangkir itu, tapi tangannya langsung ditahan oleh Gama. Kamu mau apa? Tanya Gama masih memegangi tangan Ara. Aku ingin mencobanya, Pak. Kalau tidak enak, aku bisa membuatkannya lagi, saut Ara. Tidak usah, nanti kamu malah membuatku sakit perut, tolak Gama beralasan. Ara menarik tangannya sambil mengerucutkan bibirnya dengan sebal. Sekarang lebih baik kamu bantu saya mengerjakan berkas-berkas ini. Tita Gama sambil memberikan setumpuk berkas kepada Ara. Sebanyak ini, tanya Ara menatapnya tidak percaya. Iya, sebelum jam istirahat harus sudah selesai semua, saut Gama. Baiklah, aku akan mengerjakannya, jawab Ara dengan lemas. Ara mengambil semua berkas itu dan membawanya menuju ke sofa yang ada di ruangan itu. Ara menaruh setumpuk berkas itu di atas meja, lalu mendudukkan bokongnya di atas karpet berbulu. Ara mulai membuka berkasnya. Dia mencoba membaca berkas itu dan mengerjakannya. Sesekali Gama melihat ke arah Ara yang sedang mengerjakan berkasnya yang ada di hadapannya. Gadis itu tampak serius dan tidak merasa kesulitan. Kalau tidak bisa, tanya aja, jangan diam aja, ucap Gama yang ragu dengan kemampuan Ara. Iya Pak, saut Ara tanpa menoleh sedikit pun. Anak itu, awas aja kalau nanti salah semua. Lirih Gama. Gama kembali fokus menatap layar laptopnya. Pukul 11:30 siang, Gama menghentikan pekerjaannya, lalu menghampiri Ara yang sedang fokus mengerjakan pekerjaannya. Ara masih belum menyadari Gama yang berdiri di belakangnya sambil melihat berkas yang sedang dikerjakan Ara. Ternyata dia pintar juga, puji Gama dalam hati. Sepertinya Gama lupa kalau Ara berasal dari keluarga pembisnis. Tentu hal semacam ini sangat mudah bagi Ara. Dari masih duduk di bangku sekolah menengah pertama, Ara sudah mengikuti kelas bisnis bersama kakaknya. Jadi jangan heran kalau anak itu bisa langsung mengerjakan berkas kantor yang diberikan oleh Gama. Ara menghentikan pekerjaannya, lalu meregangkan otot tubuhnya yang terasa pegal. Pak Gama, nyengir Ara saat tangannya tak sengaja mengenai kaki Gama. Bapak sedang apa berdiri di sini? Tanya Ara. Apalagi kalau bukan mengawasimu. Sudah kamu selesaikan belum pekerjaanmu? Sebentar lagi sudah masuk waktu istirahat, tanya Gama. Sedikit lagi Pak, lanjut nanti ya, perutku sudah lapar nih, pinta Ara dengan tatapan memohon. Enak aja, saya lihat dulu pekerjaanmu, kalau salah semua saya tidak akan mengizinkanmu untuk istirahat. Kejam sekali, memangnya Bapak mau melihat calon istri Bapak meninggal? Tak masalah, saya bisa cari yang baru. Usai mengoreksi pekerjaan Ara, Gama mengajak wanita itu makan siang di sebuah kafe yang tidak jauh dari perusahaannya.
Banyak pasang mata yang memperhatikan mereka. Gama dan Ara nampak seperti pasangan serasi, cantik dan tampan. Kamu yakin ingin makan sebanyak ini? Tanya Gama ketika melihat pesanan Ara yang begitu banyak. Kenapa? Om tidak punya uang untuk membayarnya ya? Ceplos Ara. Enak aja. Bahkan untuk membeli restoran ini pun uangku masih sisa. Gama tidak terima karena merasa diremehkan oleh Ara. Ara tertawa kecil, dia hanya bercanda, tapi pria itu menanggapinya dengan serius. Ya elah, baperan banget sih, aku ini kan hanya bercanda, ucap Ara. Aku sengaja memesan banyak makanan, Om, karena setelah ini aku harus mengerjakan banyak berkas yang Om berikan, jadi butuh banyak tenaga untuk mengerjakannya, ucap Ara beralasan. Gama merotasi bola matanya dengan malas, selalu saja beralasan, bilang aja kalau kau rakus, cibir Gama. Ara hanya mengedikan bahunya acuh, dia tidak peduli Gama mengaitainya rakus, yang penting saat ini dia bisa makan banyak. Gama memberikan pesanan itu kepada pelayan. Sejak kapan Om mendirikan perusahaan Star Group? Tanya Ara membuka obrolan. Sejak 5 tahun yang lalu, jawab Gama sambil mengaduk-ngaduk minumannya menggunakan sedotan. 5 tahun bisa sebesar sekarang, kaget Ara. 5 tahun merupakan waktu yang singkat untuk mengembangkan sebuah perusahaan sampai sebesar sekarang. Tidak usah kaget, ayahmu juga dulu sama, bahkan dia hanya butuh waktu 3 tahun untuk mengembangkan perusahaannya, sahut Gama. Ayahku memang hebat, tapi sekarang Kak Ares belum bisa menyayangi kemampuan ayahku, bangga Ara. Gama mengangguk setuju. Dia juga mengakui kehebatan Nevan di dunia bisnis. Bahkan kemampuan Ares belum ada apa-apanya dibandingkan pria parubaya itu. Lalu bagaimana dengan perusahaan Simatupang? Jangan bilang mereka tidak tahu tentang perusahaan Star Group, tebak Ara. Aku sudah keluar dari perusahaan Simatupang. Sampai saat ini belum ada yang tahu tentang perusahaan Star Group termasuk keluarga Simatupang. Aku selalu menyembunyikan identitasku sebagai pemilik perusahaan Star Group, jawab Gama. Sebagai pemilik perusahaan besar seperti Star Group, tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi Gama. Tapi saat ini dia belum mau membuka identitasnya di hadapan publik. Sekarang, Ong sudah aktif di perusahaan itu. Pasti lambat laun semua orang akan tahu, termasuk keluarga Simatupang, ucap Ara. Biarkan aja mereka tahu dengan sendirinya. Tapi untuk saat ini, aku masih belum mau membukanya ke publik, sahut Gama. Tak lama pesanan mereka pun datang. Meja itu terlihat dipenuhi oleh makanan yang dipesan oleh Ara. Habiskan atau aku akan menyuapimu secara paksa, ancam Gama. Om tenang aja, aku akan menghabiskannya, cebi Ara dengan sebal. Saat Ara tengah asik menghabiskan semua pesanannya, tiba-tiba datanglah seorang pemuda tampan yang menyapa Ara. Sweetie, kamu di sini juga? Sapa pria itu membuat Ara menoleh. My honey, kamu ada di sini? Seru Ara sambil beranjak dari tempat duduknya. Ara hendak memeluk pria itu, namun langsung ditahan oleh Gama. Mau apa kamu, ha? Jangan sembarangan memeluk pria asing, ucap Gama sambil menarik tangan Ara menjauh dari pria itu. Memangnya siapa yang pria asing? Tanya Ara tidak mengerti. Siapa lagi kalau bukan dia? Tunjuk Gama pada pria itu. Ara dan Ziko sontak saja tertawa. Ziko bukan pria asing, dia sepupunya, anak dari Uncle Kalingga, kakaknya Anika. Sweetie, sepertinya ada yang sedang cemburu, sindir Ziko. Iya Hani, tapi sayangnya dia tidak mau mengakuinya, sahut Ara sambil melirik ke arah Gama. Ziko tersenyum, lalu mengusap puncak kepala Ara. Aku pergi dulu ya sweetie, salam untuk ayah dan ibu, pamit Ziko. Hati-hati Hani, ucap Ara. Ziko mengangguk senyum lalu pergi. Sejak tadi wajah Gama tidak enak untuk dilihat.
Dia tidak suka melihat interaksi Ara dengan Ziko. Tidak tahu kenapa hatinya tidak nyaman melihat kedekatan mereka. Ayo, kita balik ke kantor, ajak Gama dengan datar. Tapi Om, makanannya belum habis, seru Ara. Pokoknya aku bilang pulang ya pulang, putus Gama. Ara mengerucutkan bibirnya sambil mengikuti langkah Gama dari belakang. Malam hari, Ares pulang dari kantor mendapati istrinya yang sedang duduk berselonjoran di atas ranjang dengan wajah yang ditekuk. "Kamu kenapa sayang?" tanya Ares. Nadine menoleh melihat kedatangan suaminya. "Kamu kemana aja? Kenapa jam segini baru pulang?" rajuk Nadine. "Aku lembur di kantor sayang, hari ini banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Kamu menginginkan sesuatu?" Tanya Ares sambil mengusap pipi lembut istrinya. Nadine mengangguk pelan. "Apa yang kamu inginkan sayang?" tanya Ares dengan lembut. Dia tidak pernah marah dengan istrinya. Meskipun sedang capek, dia akan menuruti semua keinginan istrinya. Dia tahu istrinya terkadang juga merasa kesal dengan dirinya sendiri. Anaknya itu selalu meminta yang aneh-aneh ketika ada di dekatnya. "Mau makan bakso, boleh?" tanya Nadine sambil mengedipkan matanya dengan lucu. "Boleh, kamu tunggu di sini ya, aku akan mencarikannya untukmu," jawab Ares tersenyum. "Kamu tidak capek? Kamu kan baru pulang kerja, tapi akunya sudah minta yang aneh-aneh," ucap Nadine menatap sendu suaminya. "Aku tidak akan pernah capek untuk membahagiakanmu sayang. Aku tahu ini bukan kemauanmu, tapi ini kemauan baby yang sedang ingin manja dengan dedinya," ujar Ares sambil mengusap perut istrinya yang sudah mulai membuncit. "Maaf ya, akunya nyusahin kamu terus," ucap Nadine. Ares tersenyum lalu mengecup singkat bibir istrinya. "Jangan pernah berkata seperti itu. Aku suamimu, sudah seharusnya aku menuruti semua keinginanmu," ucap Ares. "Terima kasih." Nadine merasa bersyukur memiliki suami seperti Ares. Dia selalu sabar menghadapi dirinya yang lagi banyak maunya itu. Kehamilannya memang sedikit merepotkan karena selalu menginginkan hal-hal yang aneh. Tapi suaminya itu tidak pernah marah. Dia selalu memenuhi apa yang dia mau. "Berterima kasihlah dengan benar di atas ranjang sayang." Goda Ares langsung mendapatkan cubitan dari sang istri. "Dasar mania," cibir Nadine. "Tidak apa mania pada istrinya sendiri," saut Ares. Nadine merotasi bola matanya dengan malas, lalu dia menyuruh suaminya untuk segera membelikan bakso untuknya. "Aku pergi dulu ya sayang, nanti kalau ada yang kamu inginkan lagi, kamu bisa menghubungiku," ucap Ares. Sebelum pergi dia mengecup kening dan juga bibir istrinya. Ares masih berpakaian setelan kerja menuruni anak tangga. Dia melewati keluarganya yang sedang menonton televisi di ruang tengah. "Kamu mau kemana lagi, Res? Kamu baru pulang, sudah mau pergi lagi?" tanya Anika. "Mau cari bakso untuk Nadine, Bu. Dia pengen makan bakso," jawab Ares. "Anaknya Ares doang yang masih di dalam perut sudah pintar ngerjain bapaknya," seloroh arah. Nevan dan Anika tertawa. Calon cucunya memang meresahkan, suka nyusahin bapaknya. Ares mendengus kesal karena ditertawakan oleh keluarganya. Bersambung.